Delta
perbandingan. Mari kita lihat perbandingan antara ADC dan DAC. ADC berfungsi untuk membuat sinyal analog menjadi sinyal digital, sedangkan DAC melakukan sebaliknya. Keduanya memiliki aplikasi yang luas, seperti dalam sensor dan pengolahan audio. Dalam hal ini kecepatan ADC biasanya lebih cepat karena proses sampling yang dilakukan, namun akurasi tergantung pada jenis dan desain dari masing-masing konverter. Sebagai kesimpulan, ADC dan DAC memainkan peran yang sangat penting dalam teknologi modern. Mereka memungkinkan interaksi antara dunia analog dan digital yang sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari telekomunikasi hingga pengolahan audio. Dengan perkembangan teknologi, kita dapat mengharapkan tren baru dalam konversi analog digital dan semakin meningkatkan kinerja dan efisiensi. Coba membuat yang saya ini ada 4 binary, kedua ya sigma delta sulit ya. Dan keempat ini berikan contohnya masing-masing, menjelaskan contohnya masing-masing, menggambarkan bagaimana modelnya atau bentuknya dari contohnya masing-masing. Mulai dari yang pertama sampai ke 4 ya. Karena ini kan saya mengkonversi ya, mengkonverter digital ke analog ataupun sebaliknya ke digital ya. Silakan dijelaskan kenapa saya tidak pertama, karena saya belum ketemu dengan Pak Suhen. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat. Binary menggunakan resistor dengan bobot yang berbeda untuk setiap bit. Setiap bit digital dimiliki oleh resistor yang memiliki nilai tertentu. Bagaimana contohnya? Kan tadi ada bilang flash DAC itu yang paling mahal, yang paling cepat, tetapi juga paling mahal. Apa itu flash DAC? 3. Saya ingin bertanya tentang apa itu sigma delta DAC. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya mengapa konversi antara analog dan digital itu penting? Dari saya, apa perbedaan utama antara ADC dan DAC? Ya. Baik, pertanyaan dari saya, apa itu proses filtering dalam DAC? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya yang dimana tadi sudah dijelaskan apa itu sigma delta DAC. Di sini saya ingin bertanya yang disebutkan keuntungan menggunakan sigma delta DAC. Baik, saya akan berbentuk dari pertanyaannya Pak Rahmat. Binary weighted, contohnya misalkan kita memiliki input digital 3 bit, di 2 bit paling signifikan. Misalkan kita memiliki inputan digital 3 bit, di 2 bit paling signifikan sambungan 1/4. Terus. Dan ada setengah hapus. Terus sebenarnya beda ya. Kurang efisien karena setiap resistor harus memiliki nilai yang paling tepat untuk menghasilkan output yang terbaik. Kalau keluarannya dibagikan yang berbeda. Beda menggunakan nilai resistor
daerah kayak gedung ya misalnya. Karena komponen ini ukurannya kecil dibandingkan komponen-komponen yang biasa digunakan pada zaman-zaman dahulu ya. Atau bisa kita lihat dulu ada yang namanya komputer pertama ya. Komputer pertama itu seukuran setengah lapangan sepak bola. Nanti dikenal yang namanya transistor dan transistor, baru ada yang namanya device yang kecil ya, terutama transistor ya. Transistor itu isinya dari berbagai macam komponennya. Ada IC di dalamnya, ada resistor di dalamnya, ada dioda di dalamnya dan sebagainya. Oke, silakan lanjutkan pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asrul. Apa itu sigma delta ADC? Sigma delta ADC adalah jenis ADC yang menawarkan akurasi tinggi dan sering digunakan dalam aplikasi komputer. Pertanyaan dari Febri, mengapa konversi antara analog digital penting? Konversi mengapa konversi antara analog dan digital penting? Konversi penting karena memungkinkan perangkat digital untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Konversi penting memungkinkan perangkat digital untuk berinteraksi dengan dunia nyata yang berbasis sinyal analog seperti suara, cahaya, dan suhu. Apa perbedaan utama antara DAC dan DAC? Perbedaan utama adalah bahwa ADC mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sedangkan DAC mengubah sinyal digital menjadi analog. Sebutkan satu keuntungan menggunakan sigma delta DAC. Keuntungan menggunakan sigma delta DAC adalah akurasi tinggi yang membuatnya